hari ini kita akan berpraktek ya, atau ya berpraktek mengenai perawatan payudara atau breast care. Nah, perawatan payudara ini sebenarnya bisa diberikan pada ibu nifas yang memang notabene dia sudah bisa mobilisasi. Ya, mobilisasi dalam arti dia bisa duduk itu sudah tidak pandangan itu sudah tidak pusing ya, tidak ada kepior, kemudian dia duduk bisa stabil dalam arti kepalanya sudah tidak pusing gitu ya, itu baru boleh dilakukan perawatan payudara. Semenjak kapan dilakukan payudara? Ini mungkin selama ibunya bisa mobilisasi diri. Tapi pada ibu yang pos operasi itu kan dia harus bisa melakukan mobilisasi itu kan maksimal 48 jam baru bisa harus melakukan mobilisasi gitu ya. Dalam arti gini, mobilisasi itu bukan berarti jalan-jalan gitu ya, pasiennya disuruh jalan, itu bukan. Mobilisasi itu adalah menggerakkan anggota tubuh, itu yang pertama dulu. Kalau dia bisa menggerakkan anggota tubuh, nah itu sudah termasuk mobilisasi. Kalau yang normal biasanya dia sudah bisa miring kiri, miring kanan. Tapi kalau pos operasi, dia itu menggerakkan bagian bawah, ekstremitas bagian bawah. Biasanya suruh narik, jungitkan. Nah, pada ibu yang pos operasi disuruh itu pada 6 jam, 8 jam, atau dia sudah sadar, sudah kehilangan obat yang yang diberikan, anestesia yang diberikan. Biasanya untuk memerintah otak, memerintah kaki itu susah sekali, gitu ya. Ternyata bagian yang untuk memerintah otak, memerintah bagian kaki itu kadang-kala ada di abdomen. Saya merasakan itu. Otak saya sudah suruh, ayo kaki bergerak, dia nggak bisa. Selama abdomennya ini benar-benar belum merasakan, dapat sensasi untuk merasakan adanya rasa nyeri ataupun rasa kekuatan untuk abdomennya. Jadi kaki itu belum bisa bergerak. Makanya di dalam pos operasi itu biasanya 48 jam harus melakukan mobilisasi. Alasannya seperti itu, gitu ya. Nah, pada perawatan payudara ini saya katakan tadi sifatnya adalah normal. Ya, kalau terutama ibunya sudah merasakan yang bendungan, ya, sudah merasakan payudaranya sudah mulai penuh, bukan merupakan bendungan ya. Bendungan itu malah sakit kalau dilakukan perawatan. Kemudian untuk pelatihan perenasi ya, pelatihan untuk tentang masa nifas itu sebenarnya untuk perawatan payudara itu sudah tidak direkomendasikan bagi ibu-ibu yang di situ dia payudaranya bengkak, ya, merasakan bengkak, nyeri, apalagi disentuh sampai dipijet-pijet itu tambah nyeri sekali. Nah, ini diharapkan melakukan perawatan payudara ini adalah ibu yang memang tidak merasakan bengkak pada payudaranya, ya. Jadi ini hanya sekedar perawatan dan fungsinya adalah untuk memperlancar dari ASI itu sendiri sehingga menghasilkan suplai ASI yang maksimal. Jadi istilahnya alveoli yang tadinya tersumbat oleh adanya ASI itu bisa lancar. Nah, manfaatnya dari perawatan payudara seperti itu atau breast care. Halaman berapa ya? Tadi kan sudah masuk. Halamannya enggak? Ya? Perawatan payudara halaman 17 ya? Beda enggak? Oh, beda. Ya. Tapi isinya kayaknya sama ya, Mbak. Isinya adalah 2 waskom ya. Waskom ini berisi air hangat dan air biasa. Kalau biasanya dicekin air panas dengan air biasa gitu. Maksudnya di sini air panas itu adalah air suam-suam kuku yang fungsinya adalah untuk memperlancar dari sumbatan-sumbatan yang menyumbat dari alveoli itu sendiri.
kemudian waslak 2, kemudian handuknya 2. Kalau bisa semua handuk besar, tuh ya. Karena satunya untuk menutupi bagian depannya, satunya untuk menutupi bagian bawahnya. Sini. Karena nanti takutnya AC-nya karena sudah penuh dia netes-netes. Kemudian ada satu peniti, nanti pinjam ya, nanti bisa digunakan untuk penitinya untuk mengkaitkan dari handuknya itu. Kemudian kapas ya, kapas ini bisa, kalau bisa menggunakan kapas, jangan menggunakan kasa. Kasa itu kan agak kasar ya. Kapas 2, kemudian bisa menggunakan baby oil atau minyak kelapa ya. Yang penting jangan minyak goreng gitu ya. Mahal. Nah, kalau bisa seperti itu. Kalau nggak ada ya baby oil aja sudah cukup, bisa digunakan. Kemudian sudah saya kira kom ataupun gelas yang digunakan nanti untuk memeras dari ASI. Oke. Kemudian langkah pertama adalah seperti biasa, besok waktu ujian jangan selalu lupa untuk cuci tangan, walaupun nanti tidak disediakan untuk cuci tangan di pandemi ini. Kalau nanti disediakan jenisnya seperti ini ya digunakan. Tapi biasanya Anda menggunakan sarung tangan ya, sehingga gini, kalau Anda menggunakan sarung tangan itu kesannya nanti tidak dinilai dulu. Kayak kecuali kalau Anda menyebutkan. Nah, tolong disebutkan. Jadi melakukan cuci tangan, dia sebutkan gitu ya. Jangan sampai tidak disebutkan Anda langsung berpraktek, itu termasuk tidak mendapatkan nilai untuk cuci tangan ya. Besok kan Anda menggunakan sarung tangan sampai selesai ujian. Kemudian menutup pintu dan sampiran, jangan lupa setelah Anda cuci tangan lakukan menutup pintu dan sampiran. Itu yang sering lupa, padahal 2 poin untuk dua nomor kan sudah 4 poin ya. Nah, kalau nilainya minimal dipindahkan minimal cuma 76 ditambah 2 poin ini yang hanya menyebutkan saja tidak disebutkan, itu kan kita mendapatkan nilai 80-an gitu kan. Nah, poin-poin yang istilahnya receh kecil-kecil itu harus dikumpulkan daripada dibuang. Kemudian mengatur posisi pasien. Nah, mengatur posisi pasien itu kan pasiennya bilang, Ibu saya datang ke sini untuk melakukan kunjungan Mas Hanifah. Oh ya Ibu, persilahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Dewi yang saat ini berdinas di pagi hari ini. Kemudian Ibu ini nanti akan saya lakukan perawatan payudara pada Ibu. Sebelumnya mungkin persepsi, karena di sini nggak ada ya persepsi ya. Kalau ada ya menjelaskan maksud dan tujuan ya. Nah, pasien dipersilahkan duduk. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, Ibu, saya hari ini akan melakukan perawatan payudara pada Ibu agar ASI-nya lancar. Itu hasil yang cukup ya, agar ASI-nya lancar. Kemudian merespon segala apa yang ditanyakan nanti kepada pasien. Kemudian Ibu, apakah Ibu sudah siap akan saya lakukan perawatan payudara? Kalau pasiennya siap, Ibu dipersilakan untuk duduk di sini. Yuk, siapa yang mau pegangi pantungnya? Yang mau pegangi pantungnya siapa? Tidak bisa ya, nggak muat ya. Ini dulu aja ya. Ini bisa dipegangi dulu. Ada masker lagi ya? Nah, silakan. Oh iya.
apa yang jadi tobanusnya, karena nggak mungkin kita tidak menggunakan tobanus gitu ya. Saya tunggu sebentar. Ibu, hari ini akan saya lakukan perawatan payudara ya Ibu ya. Nah, langkah pertama adalah kita membantu untuk membuka baju pasien. Ibu, bajunya dibuka dulu ya. Kemudian setelah itu kita rentangkan handuk. Nah, maaf sebelum dibuka untuk semuanya, ada posisinya. Belum dibuka ya, kalau kita di situ mungkin ruangannya kurang privasi ya, jadi pasien diberi handuk dulu. Pasien diberi handuk dulu, ditutupkan dulu. Ada sendiri enggak? Pinjam apa namanya sebenarnya? Hukum yang di luar, yang lainnya di dalam kan. Nah, dikasih pengait. Baru dibantu untuk dibuka bajunya. Nah, cara seperti ini untuk menghindari ibu untuk menjaga privasi ya, menjaga privasi dari ibu. Nah, kemudian untuk menjaga bagian bawahnya tetap bersih, kita berikan handuk di bagian bawah. Kemudian kita lihat, kita buka, kita lihat daerah areola atau puting susu. Kita tidak boleh melakukan perawatan payudara itu di depan pasien seperti ini ya. Pasiennya nggak nyaman kalau dia dilihat seperti ini. Aduh, payudaraku gitu kan ya. Dia posisinya, jadi nanti kalau ujian jangan sampai gini-gini nanti ya, mempermalukan dosennya sendiri gitu ya. Jadi harus di belakang ya, harus di belakang. Ingat tukang cukur ya, aku yang memburi gitu ya. Lihat kondisi dari areolanya. Kalau areolanya atau puting susunya kotor, kita beri minyak ya, kita beri minyak, kemudian kita tempelkan pada areola ini selama 3-5 menit cukup ya, atau 5-10 menit terlalu lama. Kalau 5-10 menit, 3-5 menit itu sudah kotoran seperti kerak-kerak yang hitam di areola. Kalau ibu hamil sama dengan ibu menyusui, biasanya dia berkerak hitam itu ya. Ditunggu sampai dengan 5 menit. Kemudian setelah itu jangan langsung diangkat, tetapi diusapkan secara pelan-pelan. Seperti ini. Jadi diusapkan secara pelan-pelan ya. Jangan ditekan, akan mengakibatkan lecet. Jadi usapkan secara pelan-pelan. Kemudian
Setelah itu kita memasuki untuk langkah dari perawatan payudara, yaitu dengan semprot tangan kita atau kita menggunakan baby oil ya, dituang, kemudian usapkan di tangan kita, buka handuknya, tempatkan tangan kita di tengah, ya di tengah payudara ya. Nanti jangan sampai pasiennya besar, Anda nggak cukup merangkul ibunya ya. Ini untuk pasiennya kecil gitu ya, saya cukup. Jadi kalau pasiennya besar nanti jangan sampai cuma terus mengintip dari sampingnya, jangan. Usahakan Anda bisa memeluk ibu dengan cara bagaimana, mungkin dikasih kursi bagian belakangnya sehingga Anda bisa memeluk ibu ya. Jadi ibu nifas itu kan pada banget. Posisikan di tengah, kemudian tarik di atas, kemudian ke samping, ke bawah, sendalkan ya. Di tengah, ke atas, ke samping, ke bawah, sendalkan. Sendalkan jangan sampai gini jeblok. Ada gitu ya. Saya waktu melakukan supervisi pas dia mahasiswanya melakukan perawatan payudara, dia kan besar gitu. Jadi mamanya juga besar, kayaknya G3 ya. Jadi mamanya sudah panjang gitu ya, sudah besar. Jadi waktu dilakukan perawatan payudara, sendalkan jeblok. Saya dikasih enak pelan-pelan nanti malah sakit gitu kan ya. Jadi cukup disendalkan, tapi masih kayak dipegang. Nah, jadi jangan sampai menyendalkan itu terlalu dilempar gitu ya, istilahnya dilempar. Nah, jangan sampai seperti ini. Tapi cukup seperti masih dipegang tapi disendalkan sedikit. Gitu ya. Jadi mulainya dari tengah, bukan dari atas. Bukan langsung dari samping, dari tengah, letakkan tangannya di tengah, ditarik ke atas, ke samping, ke belakang, ke bawah, disendalkan. Dan ini bukan merupakan penekanan. Ya, saya katakan. Bukan merupakan penekanan dengan sekuat tenaga seperti ini. Bukan ya. Nah, ini hanya ringan, memasas. Hanya memasas saja. Jadi payudara itu tidak boleh ditekan kuat-kuat, hanya memasas saja. Gitu. Nah, itu dilakukan 20 sampai 30 kali ya. Kemudian langkah kedua, pegangi payudara. Kalau kita menggunakan pengurutan payudara sebelah kiri, berarti pegangnya payudara kiri, tangan kiri. Jadi kita pegang, tangan kanan melakukan perawatan. Benar nggak? Menggunakan ya enggak? Menggunakan apa? Sebentar. Telapak tangan kiri menopang payudara kiri, kemudian 2/3 tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari O. Gunakan ini ya. Ini ya. Nah. Ingat, kalau kita melakukan perawatan payudara sebelah kiri, berarti tangan yang kiri memegang payudara. Jangan sampai kebalik-balik kayak gini ya. Tapi posisinya kayak gini. Kemudian tangan kanan melakukan gerakan pemutaran dari pangkal payudara menuju ke puting. Ini membentuk spiral nggak? Ya nggak? Enggak. Bentuknya kayak apa sih? Bukan memutarnya gini enggak, bukan memutarnya gini loh, membentuk spiral, paham enggak? Nah, bukan memutarnya gini, punya geli nanti ya. Jadi saya ulangi, kita menggunakan perawatan payudara kiri, kita menggunakan tangan kiri. Untuk melakukan pemijatan kita menggunakan tangan kanan dengan 2/3 ya, berarti ya posisinya seperti ini.
sampai bawah samping. Nah, sampai posisinya semuanya termasas ya. Lakukan 20 sampai 30 kali. Kalau yang ketiga itu benar. Bandingannya yang ketiga bagaimana? Benar, clearnya saya karena yang ada itu kemarin menggunakan 3 ya. Oh iya, ya kan? Oh 2 kali ya. Oke, saya ulang lagi. Untuk gerakan kedua, payudara dipegang, kemudian menggunakan jari, lakukan pemutaran seperti ini. Seperti kita memutar dengan spiral. Lakukan 2 sampai 3 kali ya. Jadi 1 kali putaran ditambah lagi. Kemudian kalau sebelah kanan pegang bagian kanan, kemudian lakukan sebelah kiri, tangan kiri. Setelah itu untuk tahap ketiga, kalau minyaknya habis di tangan kita nyemprotkan baby oil itu bukan pada payudaranya tapi pada tangan kita semprotkan lagi atau kita gunakan lagi. Langkah ketiga yaitu dengan menggunakan ini bagian jari kelingking ini ya, pegang lagi. Nah, ini ditarik posisinya seperti ini. Jadi ini bukan merupakan penekanan seperti ini ya. Ini kan saya tekan kuat ini, saya tekan, tetapi hanya ringan saja. Posisinya seperti ini. Bagian bawah memang agak sulit. Gitu. Bagian bawah agak gitu. Ini kan, saya pegang ini dulu ya. Nah, bagian bawah agak begini. Jadi pemijatannya ringan saja, tidak menggunakan tenaga besar. Kemudian di satunya sama, pegang bagian tangan kanan, kemudian tangan kiri melakukan pemijatan. Ini fungsinya adalah untuk menyangga kalau seandainya payudara itu memang sakit pada saat melakukan masaj, gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemijatan ketiga, kita lakukan pengompresan dengan menggunakan air hangat dan air dingin. Nah, ada 2 cara, itu kan ada 2 cara ya. Yang satunya diguyur, yang satunya dikompres. Nah, nanti kadang di lahan itu mereka hanya mendapatkan 1, yaitu dikompres ya. Tapi sebenarnya ada 2 cara, yaitu diguyur dengan dikompres. Nah, diguyur bagaimana? Ingat, kita bukan melakukan perawatan dari samping atau dari depan, tapi sama, kita dari belakang. Jadi kalau diguyur itu posisinya seperti ini. Jadi ini didekatkan baskomnya didekatkan dengan payudara ibu, kemudian diguyur. Posisinya seperti ini. Ini air hangat, kemudian dilap. Ya. Kemudian diguyur dengan menggunakan air dingin. Baskomnya aku menarik air dingin. Kedua-duanya ya. Tapi kalau mau dikompres, nah caranya posisinya seperti ini. Jadi salah satu dulu air hangat ya, supaya sini air hangat, salah satu dulu. Dikompres posisinya seperti ini. Jadi dipegangi ya, dipegangi
ibunya tidak menjadi masalah, biasanya tidak masalah ya, tapi jangan lama-lama, pasti ini juga isi gitu ya. Nah, lakukan 5 menit, kemudian baru diusapkan secara perlahan ya. Kemudian diganti dengan air dingin. Nah, supaya ini air dingin, kemudian dikompreskan lagi. Kemudian baru dibersihkan. Itu perawatan dari payudara sudah selesai. Kemudian kita cek untuk pengeluaran dari ASI. Nah, kita cek pengeluaran dari ASI, Ibu ya. Kita keluarkan dulu, Ibu. Letakkan gelas ataupun kom, kemudian letakkan kedua tangan kita yang berbentuk C itu di atas areola. Nah, ya, bukan di areolanya, bukan di puting ya. Jadi di atas areola. Kemudian tarik ke atas. Bukan langsung gini loh ya, bukan langsung gini, tapi tarik ke atas. Kemudian posisinya gini. Nah, jadi tarik, pencet, tarik, pencet. Jadi mencetnya bukan gini ya. Ini sakit kalau mencet seperti ini. Tapi tarik, pencet, pencetnya pelan, tidak menggunakan tenaga seperti kayak kita menyubit. Nah, tarik, kemudian pencet, tarik, pencet. Posisinya seperti itu. Kemudian yang satunya sama. Ya, kita tarik, kemudian keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga langsung diadop dengan menggunakan posisi menyusui yang tadi dijelaskan Bu Dewi. Jadi setelah melakukan perawatan payudara, karena minyaknya sudah dibersihkan, bayinya langsung disusui juga bisa, gitu ya. Nah, Ibu, ini perawatan payudara sudah selesai. Ibu nanti bisa melakukan perawatan payudara di rumah, paling tidak sehari 2 kali ya Ibu ya, sebelum mandi, terutama sebelum mandi. Di kamar mandi itu Ibu bisa melakukan perawatan payudara baru mandi. Itu ya Ibu ya. Jadi dipertanyakan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, bajunya bisa dipakai lagi ya Ibu ya. Ada yang ketinggalan nggak ya? Ada ketinggalan nggak? Kasatnya. Bereskan alat-alat, kembalikan ke posisi semula. Itu dari perawatan payudara yang bisa diberikan pada ibu nifah. Dan sekarang kalau dilihat dari bidan-bidan yang sudah menggunakan sosmed gitu ya, itu coba dilihat, itu pasti dia menawarkan perawatan payudara.